Timnas Indonesia kalah dari Vietnam di final Piala AFF U23. Robby Darwish dihujat banyak netizen. Wow, lagi-lagi dan lagi-lagi Bobotoh, pemain Persib ini serba salah kalau main di Timnas Indonesia. Main bagus ataupun main jelek pasti dihujat oleh netizen. Apalagi ini kekalahan yang memalukan buat Timnas Indonesia karena bermain di kandang. Begitu juga ini adalah kekalahan secara beruntun di final oleh Vietnam di Piala AFF U23 Bobotoh. Jadi yang bapuknya begini Bobotoh, kalau yang main di Timnas Indonesia itu yang bapuknya 11 orang, yang dihujatnya pasti pemain Persib. Kita dulu pernah keinget Beckham Putra waktu lawan Jepang yang bapuknya 11 orang, yang dihujat banyak netizen itu adalah Beckham Putra. Padahal kita ketahui bahwa di pertandingan tersebut, para pemain timnas Indonesia tidak satupun ada yang shoot on target ke gawang Jepang. Padahal di situ, di pertandingan tersebut, Beckham Putra tidak terlalu jelek mainnya. Dia mendapatkan rating sekitar 6,8, lebih tinggi dari pemain timnas lainnya seperti Miss Hilgers. Terus ada beberapa pemain-pemain timnas lainnya yang mendapatkan ratingnya terbawah dari Beckham Putra. Tetapi kenapa yang dihujat adalah Beckham Putra? Seperti sekarang saat bermain di U23, Robby Darwish dan Kakang Rudianto ini. Padahal pemain ini adalah pemain kunci loh di timnas Indonesia. Kita lihat lemparan-lemparan Robby Darwish atau passing-passing yang diberikan oleh Robby Darwish dari lini tengah ke depan, direct passing ataupun sweet play ke sisi kiri ataupun ke sisi kanan. Robby Darwish ini cukup menjanjikan passingnya. Kakang Rudianto juga dari segi ketenangan menghadapi pemain-pemain cepat lawan itu, Kakang Rudianto bisa menutup para pemain-pemain cepat, pemain Vietnam ataupun di semifinal melawan Thailand dan juga Malaysia. Ini adalah murni kesalahan yang dilakukan oleh para staf pelatih timnas Indonesia. Kenapa? Kita saat bermain dengan Brunei, total football ataupun strategi yang dijalankan oleh para pemain timnas, strategi dari Gerald van den Berg ini sangat baik karena kita ketahui bahwa pemain Brunei ini di bawah kualitasnya, di bawah kita, di bawah timnas Indonesia. Terus kita meningkat ke melawan Filipina. Filipina itu bermainnya compact defense yang sangat baik sekali sehingga passing-passing cepat yang dilakukan oleh para pemain timnas ini tertutup oleh para pemain timnas Filipina. Lalu diperagakan lagi oleh Malaysia, seperti itu juga. Kita saat bertanding melawan Malaysia juga, Malaysia melihat taktik dari pelatih timnas U23 ini, melihat dari beberapa pertandingan bahwa permainan timnas Indonesia itu adalah passing-passing cepat, pendek cepat, ball position. Ya, yang bermain ball position ini sangat enak diperagakan oleh taktiknya itu kita bermain defense aja, compact defense lalu counter. Nah, permainan seperti itu pasti dilakukan oleh beberapa pelatih saat menghadapi pemain-pemain ataupun taktik yang dilakukan lawannya itu adalah pemain yang ball possession yang sama seperti yang dilakukan oleh Gerald van den Berg, pelatih timnas U23. Lalu menghadapi Thailand juga kita berhasil lolos ke final itu karena kita punya menang melawan di adu penalti. Dan dari sepanjang pertandingan itu Vietnam itu strateginya compact defense yang sangat luar biasa sekali. Pemain-pemain timnas Indonesia ditutup dari semua lini dan akhirnya pemain kita itu kesusahan untuk mencetak gol, dan yang dicetak gol itu melalui dari corner kick disundul oleh Jen Raven. Ini adalah bukan gol dari skema bukan bola hidup, tetapi melainkan ini adalah skema bola mati yang dilakukan oleh para pemain timnas. Lalu di final sekarang
Gerald Vandenberg memang di sana Gerald Vandenberg ini mengubah strategi. Tadinya kan kita main 4-3-3 yang dilakukan saat bermain menghadapi Vietnam ini. Gerald Vandenberg memasang 3 back sekaligus. Di sana ada Kakang Rudianto, Ferrari, dan Kadek Arel. Namun yang dilakukan oleh para pemain Vietnam terlalu defense-nya sangat baik sekali. Terus di lini pertahanan, di lini tengahnya juga cukup mematikan para pemain-pemain timnas Indonesia. Dan kita kita lihat bahwa di beberapa momen kita melakukan long ball ke depan, dan itu memang ada pergerakan ataupun ada peluang. Dari segi peluang memang di situ ada peluang yang dihasilkan oleh para pemain timnas Indonesia melalui skema long ball dari Kakang maupun Kadek Arel maupun dari Robby Darwish. Ke depan itu ada sekitar 3 peluang yang diciptakan. Namun dari situ dari peluang tersebut para pemain timnas Indonesia sangat kesusahan untuk mengalirkan bola ke depan, apalagi memainkan passing pendek. Dan para pemain timnas Indonesia juga tidak berani untuk memberikan perlawanan yang fight di pertandingan final ini. Karena di final ini kalau sudah menit dari 60 ke atas itu, pemain timnas Indonesia seharusnya bisa berani bermain dengan kompak, bermain dengan fight, dan terus dilakukan berbagai upaya dari sisi kanan, kiri, tengah maupun dari mana saja bola seharusnya bisa mengalirkan, apalagi kita punya striker tinggi seperti Jan Raven. Tetapi dari kanan maupun sisi kiri pertahanan dari Vietnam sangat pemain-pemain sayap kita itu tertutup, apalagi di tengah kita sangat tertutup, kita sangat tidak bisa berkutik melawan timnas Vietnam ini. Dan Vietnam ini, strategi Vietnam ini hampir sama yang dilakukan oleh Boyan Hodak saat Boyan di Persib juga di 2 musim kemarin. Persib ini, Boyan Hodak ini melakukan melakukan hal seperti timnas Vietnam juga, compact defense yang sangat baik sekali. Lalu ada kesempatan mereka melakukan counter attack cepat. Bahkan para pemain Persib di Liga kemarin ataupun di Liga 2024 ini, counter attack cepatnya itu melebihi dari para pemain Real Madrid juga. Counter attack yang dilakukan oleh para pemain, hampir beberapa sekian detik counter attack yang dilakukan para pemain Persib, Ciro, David da Silva maupun Beckham Putra. Hampir beberapa yang jadi jembatan di counter attack itu adalah Tyrone Del Pino, yang musim kemarin adalah Beltrame juga. Itu melakukan counter attack dari Beltrame ataupun dari pemain belakang langsung long ball ke depan. Di sana ada Ciro maupun Beckham Putra, dan berhasil dilakukan oleh para pemain Persib dan akhirnya Persib juara. Tetapi yang dilakukan oleh Vietnam ini, hal yang sama dilakukan oleh Vietnam ini untuk menutup pergerakan ataupun untuk menutup strategi yang dilakukan oleh timnas Indonesia, sehingga timnas Indonesia tidak bisa bermain secara total ataupun bermain bagus saat menghadapi timnas Vietnam. Namun entah kenapa para pemain timnas Indonesia ataupun para pemain timnas Indonesia yang bapuknya 11 ataupun semua tim itu bapuk di timnas Indonesia, kalau ada yang di sana nyempil 1 atau 2 orang pemain Persib yang melakukan kesalahan ataupun pemain Persib tersebut bermain baik, ya kita ketahui pasti para pemain Persib itu habis dihujat oleh para netizen. Bertobatlah kalian para netizen. Kami tahu yang hujat itu dari mana, supporter mana, tetapi kita jangan disebutkan sekarang karena ya kita ketahui supporter yang masih perindapan ya pasti begitulah, tidak bisa melihat pemain-pemain ataupun tidak bisa melihat kita sukses, melihat Persib sukses, jadi ya kepanasan mungkin, jadi seperti itu bobotoh.
Ya mungkin itu saja Bobotoh. Mohon maaf bila ada kesalahan dari saya untuk terkait taktik ataupun apa namanya dan melihat pertandingan timnas Indonesia melawan Vietnam ini. Dan semoga kalian sehat-sehat selalu Bobotoh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.